Hasil drawing Olimpiade 2024, Robinho dipenjara 9 tahun. Ini alasannya. Bayern Munchen incar Antonio Conte. Tomiyasu perpanjang kontrak di Arsenal. Jelang duel versus Vietnam, STY janji tak kecewakan supporter. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Drawing cabur sepak bola putra dan putri Olimpiade 2024 telah dilakukan pada Kamis 21 Maret dini hari WIB. Ada 16 peserta yang bakal ikut serta. Pada ajang sepak bola putra tercatat sudah ada 12 negara yang memastikan diri tampil di Olimpiade Paris 2024. Kini tersisa 4 slot yang akan diperebutkan guna menggenapkan jumlah 16 peserta. 3 dari 4 slot tersebut akan diperebutkan lewat jalur 3 peringkat terbaik dari Piala Asia U23. Dari hasil drawing, tuan rumah Prancis berada di grup A bersama Amerika Serikat dan Selandia Baru, serta satu tim dari jalur playoff. Berikut drawing selengkapnya. Kylian Mbappe tertarik untuk bermain di Olimpiade 2024 karena berlangsung di tanah asal kelahirannya. Namun Real Madrid, klub yang bakal dibela Mbappe musim depan, lebih memilih dia tersedia untuk sebagian besar jadwal pramusim mereka. Meskipun demikian, Federasi Sepak Bola Prancis atau FFF berencana melakukan yang terbaik untuk memastikan Mbappe bermain di Paris pada musim panas ini. Seperti yang dikatakan Philippe Diallo, selaku Presiden FFF, Diallo akan meminta Madrid untuk izinkan Mbappe berpartisipasi di Olimpiade. Pengadilan Spanyol membebaskan pesepak bola asal Brasil Dani Alves dari hukuman penjara dengan jaminan. Ex-bintang Juventus dan Barcelona itu dilepaskan dari kurungan dengan membayar sebesar 1 juta euro, sekitar 17 miliar rupiah. Salah satu alasan pengacara Alves mengajukan pembebasan dengan jaminan karena kliennya sudah menjalani seperempat masa hukumannya. Pemain yang juga pernah merumput di PSG itu sudah ditahan sejak Januari tahun lalu. Kabar buruk menghinggapi Newcastle United. Ini usai bek andalan mereka Sven Botman terpaksa harus menepi selama 6 hingga 9 bulan setelah mengalami cedera ACL. Artinya musim Botman telah selesai. Pemain asal Belanda sejauh ini telah menjadi starter dalam 10 pertandingan terakhir The Magpies di Premier League setelah pulih dari cedera lutut di awal musim. Kapten klub Jamal Lascelles sekarang akan menggantikan posisinya di sisa musim ini. Mantan penggawa Manchester City dan Real Madrid Robinho harus menjalani hukuman pemerkosaan 9 tahun yang dijatuhkan pengadilan Italia di Brasil. Pengadilan memutuskan dengan 9 suara melawan 2 suara mendukung permintaan Italia agar Robinho dipenjara di negara asalnya setelah dia dinyatakan bersalah. Robinho ikut serta dalam pemerkosaan geng seorang perempuan Albania yang sedang merayakan ulang tahunnya yang ke-23 di sebuah klub malam di Milan tahun 2013. Sir Jim Ratcliffe kabarnya masih menimbang-nimbang masa depan Erik ten Hag di Manchester United. Jika pelatih Belanda itu ia pecat, ada 4 nama menjadi opsi pengganti. Dilansir Goal, yang pertama Gareth Southgate. Juru taktik timnas Inggris ini digadang-gadang sebagai opsi favorit manajer baru MU jika Ratcliffe memecat Erik ten Hag di musim panas mendatang. Selain Southgate, ada pula Graham Potter, Ruben Amorim, dan Thomas Tuchel. Antonio Conte masuk daftar pelatih yang dibidik Bayern Munchen untuk menggantikan Thomas Tuchel. Mantan ahli taktik Tottenham Hotspur ini bisa bertemu kembali dengan 2 anak asuhnya di London Utara, Harry Kane dan Eric Dier di Allianz Arena. Sebelumnya Xabi Alonso disebut-sebut menjadi incaran Bayern. Namun, laporan di Italia kini mengonfirmasi bahwa Antonio Conte telah muncul sebagai kandidat utama klub berjuluk Die Roten. Dani Carvajal mengungkap bahwa ia sudah melapor ke wasit soal rasisme yang diterima Vinicius Junior. Namun wasit tidak memasukkannya ke dalam laporan pertandingan. Peristiwa rasisme tersebut terjadi di pertandingan Osasuna versus Real Madrid pekan lalu. Posisi sedang bola mati dan saya bilang ke wasit agar mendengarkan apa yang mereka nyanyikan karena itu sangat serius. Setidaknya dari beberapa fans tertentu, ujar Carvajal seperti dilansir Football Espanya. Kepolisian Spanyol melakukan penyisiran di kantor Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFEF dan rumah mantan presidennya Luis Rubiales. Ini merupakan bagian dari penyelidikan terkait dugaan korupsi dan kejahatan lainnya. Menurut media Spanyol Football Espanya, operasi itu merupakan bagian dari penyelidikan pengadilan terhadap kontrak-kontrak yang ditandatangani Rubiales agar Piala Super Spanyol dapat dimainkan di Arab Saudi.
Penampilan ciamik Takehiro Tomiyasu mendapat apresiasi Arsenal. Bek internasional Jepang itu mendapat kontrak baru 2 tahun sampai 2026 dari The Gunners. Hal itu diumumkan Arsenal lewat situs resminya Rabu 20 Maret malam waktu Indonesia Barat. Musim ini Tomiyasu sudah tampil 20 kali di seluruh kompetisi dengan torehan 1 gol. 1 gol yang dicetak ke gawang Sheffield United pada Oktober lalu adalah gol pertamanya untuk Arsenal dari total 73 pertandingan. Nama Luke Shaw awalnya tidak masuk dalam 25 pemain timnas Inggris untuk jeda internasional bulan ini. Bek MU itu tidak dipanggil Southgate karena ia masih mengalami cedera. Namun baru-baru ini, Shaw ternyata berada di St. George Park, markas latihan timnas Inggris. Ia rupanya ikut berlatih di sana. Menurut laporan Goal, Shaw sengaja datang ke St. George Park untuk membantu proses pemulihannya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Shaw tidak akan dilibatkan dalam laga timnas Inggris di jeda internasional kali ini. Kabar buruk datang dari timnas Jerman dan Bayern Munchen. Sang kiper Manuel Neuer kembali dihantam cedera. Neuer mengalami cedera pada otot aduktor kirinya saat berlatih bersama tim nasional Jerman. Demikian diumumkan klubnya Bayern Munchen pada Rabu 20 Maret. Timnas Jerman sendiri akan menghadapi Prancis di Parc Olympique Lyonnais Lyon pada 23 Maret sebelum menjamu Belanda di Frankfurt pada 26 Maret. Staf medis Manchester United tidak menyadari masalah hamstring yang diderita Casemiro menjelang laga Piala FA kontra Liverpool. Gelandang tersebut awalnya dianggap fit untuk bermain oleh staf klub menjelang kemenangan 4-3 di perempat final di Old Trafford pada hari Minggu lalu. Namun ia segera dikesampingkan karena United mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera otot. Dan sejak itu ia menarik diri dari skuad Brasil untuk pertandingan persahabatan mendatang melawan Inggris. Pep Guardiola memang manajer Manchester City, tapi bagi kapten MU, Bruno Fernandes, Guardiola adalah yang terbaik di dunia. Fernandes tahu kualitas Guardiola karena ia sudah 4 tahun terakhir menghadapi City-nya Guardiola. Semua orang ingin menjadi Guardiola. Tim dari Divisi 2 hingga pertama mencoba bermain seperti Man City karena hasil serta sukses mereka. Musim ini Guardiola masih berpeluang membawa City mempertahankan torehan treble-nya. Duel Timnas Indonesia versus Vietnam, Kamis 21 Maret di Gelora Bung Karno bakal dipenuhi puluhan ribu supporter Garuda. Tercatat 60.000 lembar tiket dikabarkan ludes. Pelatih Sintayong pun menjanjikan hasil manis. Ia berjanji tak akan membuat supporter kecewa. Pelatih asal Korsel itu menargetkan kemenangan atas Vietnam. Setelah menjamu Vietnam, Indonesia gantian bermain tandang ke Hanoi pada 25 Maret mendatang. Duel ini juga wajib dimenangkan Vitances. Pelatih legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, telah menyebutkan tim yang tidak ingin ia lihat memenangkan Bundesliga musim ini. Ia mengharapkan ada tim baru yang sanggup keluar sebagai pemenang di kompetisi tersebut, seperti yang ia katakan kepada situs Eintracht Frankfurt. Saya selalu berharap untuk melihat tim yang tidak diunggulkan bakal menang. Sebelumnya, Ferguson telah mendapatkan kehormatan dari Frankfurt sebagai keanggotaan seumur hidup dari klub yang bermarkas di Dus Bank Park tersebut. Atletico Madrid akan melakukan perombakan skuad di bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu penyerang yang sedang diupayakan Atletico untuk didatangkan adalah Gonçalo Ramos dari Paris Saint-Germain. Pemain berusia 22 tahun ini hanya mendapat sedikit peran pada musim ini di bawah asuhan Luis Enrique. Namun, ia menelan biaya sebesar 65 juta euro dari raksasa Prancis musim panas lalu dan tampaknya tidak akan murah. Luis Boamorte akan meninggalkan perannya sebagai asisten pelatih Fulham pada akhir musim untuk memimpin Guinea-Bissau. Pelatih asal Portugal berusia 46 tahun itu bergabung dengan The Cottagers pada tahun 2021 ketika Marco Silva ditunjuk sebagai pelatih kepala klub London tersebut. Kini, peran Boamorte bersama negara Afrika Barat ini akan menjadi posisi kepelatihan pertamanya di sepak bola internasional, dan ia akan memimpin tim peringkat 118 dunia. Gelandang Manchester United, Kobbie Mainoo membeberkan cerita terkait promosinya ke timnas Inggris senior. Ia menyebut segalanya terjadi dengan cepat. Menurut Mainoo, ia baru tahu mengenai promosinya ke tim senior Inggris beberapa saat sebelum pengumuman itu keluar. Ia diberitahu bahwa ia tidak jadi berlatih di timnas Inggris U21, melainkan langsung berlatih di tim senior. Mainoo sendiri mengaku bahwa ia masih sulit percaya bahwa ia dipromosikan ke tim senior Inggris.
Mantan pemain Barcelona, Arda Turan dinyatakan bersalah melakukan penipuan pajak di Spanyol dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara yang ditangguhkan, kata pengadilan Spanyol pada Selasa 19 Maret 2024. Pengadilan mengatakan mantan gelandang Turki itu melakukan 2 tuduhan penipuan pajak pada tahun 2015 dan 2016. Dia didenda 630.000 euro atau sekitar 10 miliar rupiah. Masa depan Toni Kroos di Real Madrid masih belum jelas. Tapi, Kroos enggan untuk ambil pusing terhadap kejelasan kontraknya dengan Real Madrid yang akan berakhir pada Juni 2024. Sebab hubungannya dengan Madrid baik-baik saja dan akan menuntaskan masalah kontrak baru tersebut secepatnya. Kroos yakin bakal ada jalan keluar terbaik untuk lanjutan masa depannya di Santiago Bernabeu. Saya belum memikirkan setelah itu, karena fokus saya adalah turnamen besok yakni Euro 2024, ujar Kroos. Ryan Cherki akhirnya masuk tim U23 Prancis asuhan Thierry Henry dan sang pelatih meminta gelandang muda Lyon itu untuk tunjukkan konsistensinya. Kami semua senang menyaksikan Cherki bermain, namun ia harus tampil dengan baik. Ia mencintai sepak bola dan ia tahu apa yang harus ia lakukan untuk kembali menjadi yang terdepan, katanya. Cherki awalnya tidak dipanggil Henry untuk skuad Prancis U23, namun ia akhirnya dimasukkan ke skuad setelah pemain Leeds United Jorginho Rutter dan Joris Chortat dari Montpellier mundur karena cedera. Belakangan ini, menit bermain Kylian Mbappe bersama Paris Saint-Germain berkurang jauh. Namun, pelatih Didier Deschamps menilai ini bisa menjadi keuntungan bagi timnas Prancis. Karena demikian, kondisi Kapten Le Blues itu tetap segar untuk ajang Piala Eropa dan Olimpiade. Mbappe yang telah memberitahu PSG bulan lalu bahwa ia akan meninggalkan klub Paris itu dengan status bebas transfer di akhir musim, baru bermain 90 menit penuh hanya dalam 3 pertandingan sejak 14 Februari 2024. Bertambah lagi daftar belanja Manchester United di musim panas 2024. Klub berjuluk The Red Devils itu dirumorkan ingin memboyong Tosin Adarabioyo dari Fulham. MU punya ketertarikan pada bek 26 tahun itu karena rekam jejaknya yang bagus di Inggris. Selain itu, alasan lain mengapa MU berminat pada Adarabioyo karena ia bisa direkrut dengan cuma-cuma. Kontrak sang bek di Fulham habis di musim panas nanti. Sang bek dilaporkan tidak berminat memperbarui kontraknya di Craven Cottage. Timnas Indonesia U20 akan menjalani 2 pertandingan uji coba melawan Timnas Cina U20 sebagai agenda rangkaian pemusatan latihan atau TC. Skuad muda Garuda yang langsung dipimpin pelatih Indra Syafri memang tengah menjalani pemusatan latihan sejak dari 13 Maret sampai 5 April 2024. Timnas Indonesia U20 melakoni uji coba melawan Timnas Cina U20 2 kali yang akan digelar di Stadion Madia Jakarta pada 22 dan 25 Maret 2024. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!